Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kabar saya alhamdulillah baik. Nah, kalian udah pada sarapan belum? Jadi dibiasakan ya, sebelum pembelajaran harus sarapan terlebih dahulu supaya perutnya tidak kosong dan juga pikirannya bisa terfokus ke pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang muamalah atau jual beli. Nah, di sini ada yang pernah melakukan transaksi jual beli. Nah, tentunya pasti semuanya sudah pernah melakukan transaksi jual beli. Karena apa? Karena jual beli itu sudah sering kali kita lakukan, apalagi pada setiap hari. Tentunya kita akan melaksanakan kegiatan jual beli tersebut. Nah, di sini ada yang udah tahu belum pengertian dari jual beli itu apa? Jadi, jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu al-bai' yang artinya tukar menukar barang. Sedangkan secara istilah, jual beli berarti tukar menukar barang dengan barang yang lainnya atau uang disertai dengan ijab kabul dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian apa hukum dari jual beli tersebut? Hukum dari jual beli yaitu mubah atau boleh, tapi hukumnya itu dapat berubah menjadi wajib jika jual beli adalah salah satu jalan untuk melanjutkan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu syarat jual beli. Syarat jual beli dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama syarat penjual dan pembeli, kemudian yang kedua syarat barang yang diperjualbelikan. Nah, yang pertama syarat penjual dan pembeli itu yang pertama yaitu baligh. Penjual dan pembeli haruslah sudah dewasa sehingga dapat membedakan antara manfaat dan juga madharatnya. Nah, jika jual beli yang tergolong ringan seperti jajanan sehari-hari yang dilakukan oleh anak-anak, maka hukumnya boleh saja. Itu untuk melatih dan juga mendidik anak dari kecil. Kemudian yang selanjutnya yaitu berakal sehat. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau orang yang tidak mengerti tentang hitungan, maka hukumnya tidak sah karena nanti dikhawatirkan akan terjadi penipuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak pemboros atau mubazir. Jadi orang yang pemboros tidak sah jual belinya karena ia tidak mampu mengatur keuangannya itu sendiri dan nanti dikhawatirkan ada penyesalan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kehendak sendiri. Jadi dalam jual beli itu tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Semuanya harus didasarkan atas suka sama suka. Tidak boleh ada unsur keterpaksaan sedikit pun. Nah, kemudian yang B yaitu syarat dari barang yang diperjualbelikan. Yang pertama yaitu suci. Barang yang najis seperti khamar, kemudian babi, kemudian kotoran dan lain sebagainya itu tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua yaitu bermanfaat. Barang-barang yang tidak bermanfaat tidak sah diperjualbelikan, seperti contohnya jual beli ular, jual beli tikus, jual beli ulat, jual beli ular, lalat dan lain sebagainya itu tidak sah. Kemudian yang ketiga yaitu milik sendiri. Jadi barang yang diperjualbelikan itu harus milik sendiri, bukan barang titipan ataupun barang pinjaman. Itu tidak boleh diperjualbelikan kecuali kita diberi kuasa untuk melakukannya. Nah, kemudian syarat yang terakhir yaitu harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Jadi artinya barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara jelas, entah itu
sifatnya, beratnya, harganya, dan lain sebagainya oleh kedua belah pihak. Nah, jika barang yang diperjualbelikan itu terdapat cacat, maka si penjual harus mengasih tahu atau memberitahu kepada si pembeli bahwa barang itu ada cacatnya. Nah, itu supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Seperti contoh yaitu jual beli ikan yang masih ada di dalam kolam, kemudian jual beli buah-buahan yang masih ada di pohonnya, itu tidak sah. Nah, tadi kan sudah ya syarat dari penjual dan pembeli, kemudian syarat barang yang diperjualbelikan. Nah, sekarang yaitu tentang rukun-rukun dari jual beli. Yang pertama yaitu penjual. Nah, penjual itu harus berakal dan juga sudah baligh seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian yang kedua yaitu pembeli, sama ya, pembeli ini juga harus sudah baligh dan juga berakal. Kemudian yang ketiga yaitu barang yang diperjualbelikan. Nah, barangnya itu yang tadi juga udah jelasin, harus suci, terus milik sendiri gitu. Kemudian yang keempat yaitu alat jual beli atau uang. Nah, yang terakhir yaitu ijab qabul. Ijab dilakukan oleh penjual sedangkan qabul dilakukan oleh pembeli. Contohnya yaitu saya jual tas ini dengan harga 50.000. Kemudian qabulnya yaitu saya setuju atau saya terima dengan harga tersebut, atau bisa juga dengan mengatakan ya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam jual beli yang terlarang. Yang pertama yaitu jual beli terlarang karena kurangnya syarat dan juga rukunnya. Nah, yang pertama yaitu jual beli dengan sistem ijon. Sekarang masih banyak sekali jual beli dengan sistem ijon, khususnya yaitu di daerah pedesaan. Nah, kalau di pedesaan itu dikenal dengan istilah sistem tebasan gitu kalau di daerah saya ya. Nah, itu biasanya sistem ijon itu yang sering dirugikan yaitu dari pihak penjual atau pihak petani. Contoh dari jual beli sistem ijon yaitu jual beli padi yang masih ada di batangnya atau yang belum tumbuh, kemudian jual beli ikan yang masih ada di dalam kolamnya, kemudian lagi buah-buahan yang masih ada di pohonnya itu. Kemudian yang kedua yaitu jual beli anak binatang ternak yang masih di dalam kandungan. Nah, ini terlarang karena ketika binatang itu lahir, kita kan tidak ada yang tahu entah itu binatangnya akan mati atau akan hidup. Nah, itu yang menyebabkan jual beli ini terlarang. Yang ketiga yaitu jual beli sperma binatang. Jual beli sperma binatang itu tidak boleh karena kita tidak mengetahui kadarnya. Namun jika kita meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan dengan binatang lainnya dengan tidak ada maksud untuk diperjualbelikan, maka hukumnya adalah boleh dan sah-sah saja. Kemudian yang keempat yaitu jual beli yang belum ada di tangan pemiliknya. Maksudnya yaitu jual beli yang barangnya belum ada di tangan penjual karena baru saja dibelinya dari penjual pertama. Jual beli ini tidak sah karena barangnya belum ada di tangan sang penjual. Kemudian yang terakhir yaitu jual beli barang yang diharamkan. Contohnya seperti jual beli khamr, jual beli darah, jual beli narkoba dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam jual beli yang sah tetapi terlarang. Yang pertama yaitu jual beli pada saat khotbah Jumat atau sholat Jumat. Jual beli ini dilarang untuk muslim laki-laki karena muslim laki-laki berkewajiban mengikuti sholat Jumat. Kemudian yang kedua yaitu jual beli dengan niat menimbun barang. Artinya di sini yaitu sang pembeli membeli barang ketika harganya masih murah, kemudian menimbun barang tersebut sampai
barangnya itu dengan harga yang sangat mahal dan kemudian baru dijualnya. Kemudian yang ketiga yaitu membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan. Nah, di sini penjual tidak mengetahui harga di pasar. Nah, ada kemungkinan penjual tersebut menjual barang tersebut dengan harga di bawah standar pasar. Yang keempat yaitu jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Bila masih terjadi tawar-menawar dengan seseorang, penjual dilarang menjual barang tersebut kepada orang lain, kecuali sudah ada kepastian dari pembeli yang pertama bahwa akan dilanjutkan jual belinya tersebut atau akan dibatalkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu jual beli dengan memainkan ukuran dan timbangan. Biasanya di sini yaitu dengan contohnya mengurangi timbangan. Kemudian yang terakhir yaitu jual beli untuk kemaksiatan. Contohnya jual beli untuk perjudian, untuk pencurian, dan juga untuk kemaksiatan yang lainnya. Kemudian yaitu tentang khiyar dalam jual beli. Khiyar secara bahasa berarti memilih atau pilihan, sedangkan secara istilah khiyar adalah hak memilih terutama bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Tujuan diadakan khiyar yaitu agar kedua belah pihak dapat mempertimbangkan secara baik-baik tentang barang yang diperjualbelikan supaya nantinya tidak terjadi penyesalan di kemudian. Nah, di sini macam-macam khiyar ada 3 macam. Yang pertama yaitu khiyar majelis. Khiyar majelis adalah memilih antara keduanya, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli di tempat akad berlangsung. Jika keduanya sudah berpisah tempat, maka khiyar majelis tersebut sudah tidak dapat digunakan. Yang kedua yaitu khiyar syarat, adalah melanjutkan atau membatalkan jual beli dengan syarat tertentu. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut batal. Nah, lama dari maksimal dari syarat tersebut itu biasanya 3 hari, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan juga pembeli. Kemudian yang ketiga yaitu khiyar aib. Di sini yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli karena adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan, karena pembeli tidak mengetahui kalau adanya cacat tersebut. Nah, manfaat dari khiyar tersebut ada 2, yaitu tidak terjadi penyesalan di kemudian hari, dan yang kedua yaitu terjadi hubungan baik antara si penjual dan juga si pembeli. Sebelum kita tutup pembelajaran pada kali ini, Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya belajar walaupun sedikit, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi, tetaplah belajar walaupun bosan, lemah, letih, lesu, dan tetap semangat, jaga mood. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya nyerotop kopi mantul.